Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk Manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Nah, untuk chapter terbaru kali ini, ceritanya tuh hampir sama dengan ending yang Mimin sampaikan pada spoiler minggu lalu, yaitu tak kalah Zhou Dezu meninggalkan rekan-rekannya yang tengah berusaha menahan kekuatan Zovan. Itu adalah pemandangan yang benar-benar menjijikkan dari sudut pandang para penonton. Apalagi Zhou Dezu mengatakan alasannya adalah untuk generasi mendatang dibutuhkan seseorang untuk membimbing mereka. Mendengar alasan tersebut, salah satu rekan Zhou Dezu pun berkata, "Zhou Dezu, kau hanyalah orang naif yang pengecut." Nah, karena kepergian Zhou Dezu, penghalang rantai jiwa yang sebelumnya mengekang Zovan kini telah benar-benar melemah. Dan hanya dengan satu serangan jiwa Zovan saja, itu membuat seluruh anggota Sekte Universal Recteus tumbang. Ya, tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Tapi yang paling mengerikan adalah mereka semua terlempar di dekat Zhou Dezu dan menatapnya dengan penuh kebencian sampai dengan akhir hayat mereka. Sosok yang sebelumnya memimpin mereka dan berkata tidak akan mundur malah menjadi seseorang yang paling pertama meninggalkan mereka. Wu Qing yang menyaksikan hal tersebut akhirnya bisa memahami maksud dari perkataan Yanmu sebelumnya. Para gadis dari Sekte Mistik Surgawi akhirnya perlahan mulai memahami maksud dari perkataan saudari mereka, yaitu Chu Qingseng, bahwasanya tidak semua penganut jalur iblis itu lebih buruk dibandingkan dengan orang-orang dari Sekte Adil, dan Zhou Dezu membuktikan itu semua. Suiroha pun menatap ke arah anak pimpinan sekte, yaitu Tuan Muda Xuan. Ya, melihat tindakannya akhir-akhir ini, Suiroha takut jika Tuan Muda Xuan akan mengikuti langkah dari Zhou Dezu. Kembali lagi ke pertarungan, yang tersisa kini hanyalah Zhou Dezu seorang. Zovan pun perlahan menghampirinya, tapi tentu saja insting bertahan hidup Zhou Dezu langsung memaksanya untuk melakukan hal-hal yang memalukan, seperti memohon dan juga meminta juri menghentikan pertarungan. Bahkan juri sendiri sangat tidak respect dengan apa yang dilakukan oleh Zhou Dezu. Tindakannya benar-benar membuat Sekte Adil terlihat lebih buruk dibandingkan sekte penganut jalur iblis. Setelah mengumumkan jika pemenang pertarungan kali ini adalah Sekte Demonic Scheme, Zovan tetap berjalan ke arah Zhou Dezu. Tentunya Zhou Dezu nampak ketakutan dan meminta Zovan untuk berhenti karena Dewan Juri telah memutuskan. Tapi ternyata Zovan memang tidak memiliki niat untuk membunuhnya. Zovan hanya ingin mengejek Zhou Dezu pada momen-momen terakhir. Ia pun berkata yang pada intinya, jika ada banyak anggota Sekte Adil seperti Zhou Dezu, maka di masa depan penganut jalur iblis akan dengan mudah menguasai seluruh dunia. Dan setelah meninggalkan arena pertempuran, Yanmo pun langsung memuji tindakan Zovan. Dengan begitu, nama Sekte Universal Recteus benar-benar telah hancur dan juga runtuh. Juga Sekte Demonic Scheme telah mencatat sejarah baru di mana sekte yang awalnya peringkat rendah mengalahkan sekte peringkat superior, yang artinya hanya tinggal menunggu waktu sampai Sekte Demonic Scheme benar-benar menduduki sekte peringkat superior. Dan tak lama kemudian pertarungan selanjutnya pun dimulai. Setelah mengalahkan Sekte Universal Recteus, Sekte Demonic Scheme harus menghadapi Sekte Hellion Flame. Tapi sayangnya Sekte Hellion Flame masih mengalami banyak kerugian
kalian saat berhadapan dengan sekte Ultimate Clarity, yang mana bahkan setelah mengeluarkan seluruh yang dimiliki, Yanmo sama sekali tidak berkutik saat berhadapan dengan Zovan. Itu berarti untuk kedua kalinya, Sekte Demonic Scheme menaklukkan Sekte Superior, dan kini yang tersisa hanyalah Sekte Ultimate Clarity, dan pertempuran akhir antara dua penerus hewan suci pun dimulai. Dari kursi penonton, tentu saja setiap orang nampak begitu antusias karena ini adalah pertarungan yang mereka nanti-nanti. Sekte terkuat di dataran barat melawan sekte underdog yang bahkan telah menyingkirkan dua sekte superior lainnya, yaitu Sekte Demonic Scheme. Tentu saja setiap mata menyadari jika mereka hanya perlu berfokus kepada Zovan dan juga Yelin. Bai Mei dan juga Hairan nampaknya sepakat dengan apa yang diutarakan oleh para penonton. Memang ini adalah pertarungan menarik jika dibandingkan dengan kompetisi naga ganda sebelumnya. Tapi yang memikul tanggung jawab di antara kedua sekte hanyalah Zovan dan juga Yelin. Ya, Wuking memang kuat, tapi ia masih tidak sebanding jika harus berhadapan satu lawan satu dengan Zovan. Jadi intinya dua orang itulah yang akan menentukan siapakah yang akan menjadi pimpinan di dataran barat. Kini kedua sekte telah memasuki arena. Lalu juri pun berkata sambil memprovokasi para penonton dan juga Sekte Demonic Scheme dengan sebuah pertanyaan. Jadi apakah Sekte Demonic Scheme akan menentang pimpinan dari 9 sekte, yaitu Sekte Ultimate Clarity? Para penonton pun bersorak-sorai, lawan, lawan. Dan dengan penuh gairah Zovan pun menjawab, seperti yang kalian katakan, kami akan melawan Sekte Ultimate Clarity. Dengan begitu, portal dimensi pun dibuka dan mereka pun mulai memasuki arena pertarungan sesungguhnya. Nah, Zovan pun langsung menuju ke tempat biasa, yaitu wilayah di dekat danau kecil. Karena Zovan selalu bertarung di sana, ia telah memahami situasi geografis di sana dan juga titik buta yang bisa ia manfaatkan. Karena saat ini Zovan tidak hanya bertarung melawan Yelin, ia juga harus mengkhawatirkan dan King Seng. Seperti perjanjian dengannya sebelumnya bahwa Zovan harus melemparkan cincin miliknya ke arah titik buta saat bertarung melawan Yelin. Jadi Zovan harus memilih tempat yang paling ia pahami. Dan beberapa saat setelahnya, seluruh anggota Sekte Ultimate Clarity pun tepat berada di hadapan Sekte Demonic Scheme. Wuking mengatakan kepada Zovan, sebenarnya ia ingin bertarung melawan Zovan, tapi sayangnya saudaranya yaitu Yelin berkata bahwa Zovan adalah miliknya. Dan nampaknya Wuking juga menyadari bahwa saat ini bukanlah waktu Wuking untuk berhadapan dengan Zovan. Lalu Wuking juga menyarankan bagaimana jika pertarungan ini ditentukan oleh mereka saja. Karena walaupun ini adalah pertarungan kelompok, tapi sangat disayangkan tidak ada yang bisa berhadapan langsung dengan Zovan ataupun Yelin. Dan nampaknya Zovan setuju dengan usulan tersebut. Walaupun apa yang dikatakan Wuking sedikit menyakiti anggota Sekte Demonic Scheme dan juga Sekte Ultimate Clarity, tapi itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Jika mereka ikut bertarung dengan pertarungan monster Zovan dan juga Yelin, bisa dipastikan mereka bisa saja binasa. Jadi lebih baik menonton dari kejauhan. Yelin terlihat begitu bersemangat. Ia membenarkan perkataan Wuking karena selain Wuking, mungkin mereka semua akan menjadi beban. Walaupun perkataan Yelin benar, tapi itu juga sedikit mengusik mereka karena walau bagaimanapun mereka adalah anggota Sekte Ultimate Clarity. Tapi mereka juga tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti saran Wuking dan juga Yelin. Dan pada akhirnya masing-masing
masing-masing anggota sekte pun mulai menjauh dari Zofan dan juga Yelin. Dan tanpa basa-basi, Zofan pun langsung mengeluarkan tinju kilinnya dan dibalas dengan tinju api emas milik Yelin. Dan serangan Yelin benar-benar mengejutkan Zofan. Ya, ia tahu jika Yelin cepat, tapi ternyata saat bertarung Yelin lebih cepat dibandingkan dengan apa yang bisa Zofan pikirkan. Tinju api emas miliknya benar-benar jauh lebih cepat dibandingkan tinju lengan kilin. Dan alhasil Zofan pun langsung mengubah tinjunya menjadi mode bertahan. Tapi sayangnya tinju api emas benar-benar mengerikan. Bahkan lengan kilin tidak cukup kuat untuk menahan serangan tersebut dan membuat Zofan terpental. Anggota sekte Demonic Skip nampak begitu terkejut dengan apa yang mereka lihat, karena ini pertama kalinya mereka menyaksikan bahwa Zofan kalah dalam adu kekuatan. Sejujurnya, Zofan sendiri tidak menyangka jika bahkan lengan kilin tidak cukup kuat untuk memblokir serangan milik Yelin. Zofan pun bertanya-tanya apakah perhitungannya salah, karena walau bagaimanapun seharusnya Yelin hanyalah manusia yang diajari langsung oleh leluhur naga. Jadi tidak mungkin ia memiliki kekuatan tubuh ataupun kekuatan fisik yang lebih mengerikan daripada Sanzi muda. Dan beberapa saat setelahnya, akhirnya Zofan pun mendapatkan jawaban kenapa tinju dari Yelin begitu kuat. Ya, Zofan menyaksikan jika di lengan Yelin nampak seperti sebuah sisik naga. Dan itulah yang membuat kekuatan Yelin melonjak signifikan. Zofan nampak begitu khawatir, apalagi jika Yelin sampai bertransformasi ke tubuh naga. Pastinya itu akan membuatnya benar-benar kewalahan. Zofan nampak begitu gelisah. Begitu juga dengan Chu Qingcheng yang menonton dari kejauhan, karena ini pertama kalinya ia melihat Zofan begitu gelisah di dalam pertarungan. Qingcheng menyadari jika Yelin memang kuat, tapi bukan berarti Zofan akan menyerah saat berhadapan dengan yang lebih kuat. Tapi entah kenapa saat ini Zofan menampakkan ekspresi yang berbeda dibandingkan saat ia berhadapan dengan orang kuat lainnya. Dan sayangnya Qingcheng bahkan tidak tahu dari manakah sumber kegelisahan Zofan berasal. Kembali lagi ke medan pertempuran. Nampaknya kali ini Zofan lebih banyak bertahan daripada menyerang. Itu semua karena pergerakan Yelin yang begitu cepat. Sulit bagi Zofan untuk mengikutinya kecuali menggunakan mata kehampaan surgawi, yaitu Blink. Jadi untuk mengikuti pergerakan Yelin, Zofan pun menggunakan Blink ataupun teleportasi jarak dekat untuk berada tepat di dekatnya. Dan dengan satu kesempatan kini Zofan sudah berada tepat di belakang Yelin dan mengeluarkan seluruh yang ia punya di lengan kilinnya. Tapi sayangnya bahkan saat berada di kondisi yang tidak diuntungkan, Yelin bisa merespon tinju Zofan dengan tinju miliknya. Kedua tinju pun saling berbenturan dan mengakibatkan ledakan yang luar biasa. Dalam radius 1 mil, seluruh wilayah benar-benar menjadi rata akibat bentrokan kedua tinju tersebut. Murid dari kedua sekte nampak begitu syok jika mereka berada di dekat keduanya. Mungkin tidak akan ada yang selamat, dan nampaknya bahkan dua naga yang diagungkan juga begitu terkejut dengan kekuatan mentah milik Zofan dan juga Yelin. Karena tentu saja itu adalah kekuatan mentah yang telah melampaui ranah eternal. Di sisi lain, baik itu tinju Zofan dan juga tinju Yelin sepertinya memberikan sedikit efek kepada lengan mereka masing-masing. Tangan kilin Zofan seperti terbakar dan tangan Yelin juga seperti kesemutan saat beradu dengan lengan kilin. Kala itu Yelin pun langsung bisa memastikan jika
bahwa sepertinya Master Zovan adalah Qilin. Dengan itu pula, kini Ye Lin pun benar-benar tidak ragu untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dan pertarungan mereka pun kembali berlanjut untuk bisa mengikuti kecepatan Ye Lin. Zovan menggunakan kekuatan matanya, di mana para penonton bahkan sangat sulit untuk bisa mengikuti pergerakan mereka. Dan dari sanalah akhirnya setiap orang sadar bahwa dari awal Zovan sama sekali belum serius dan mungkin mereka semua tidak akan bisa bertahan saat berhadapan dengan 5 serangan Zovan saja. Sejujurnya, Wen Tao bahkan sangat terkejut saat menyaksikan pertarungan tersebut, karena jika Zovan benar-benar kuat, bagaimana bisa ia melukainya? Tapi sayangnya Wen Tao sama sekali tidak bisa menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kembali lagi ke pertarungan. Efek baku hantam antara Zovan dan juga Ye Lin benar-benar menghancurkan segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Bahkan saat berada di kejauhan, kedua anggota sekte masih bisa merasakan efek dari serangan mereka. Anggota sekte Ultimate Clarity pun akhirnya sadar dengan perkataan Ye Lin yang awalnya nampak seperti merendahkan mereka. Dan saat menyaksikan langsung pertarungan para monster tersebut, mereka pun tahu dan juga sadar bahwa efek bentrokan keduanya bahkan bisa membunuh mereka. Tapi yang mereka tidak sadari adalah ini hanyalah permulaan. Dan chapter pun berakhir. Oh ya, satu lagi, kalau nggak salah tangkap informasi, untuk hari Minggu besok Magic Emperor libur. Nah, itulah kelanjutan dari Magic Emperor berdasarkan novelnya. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.